Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok akan mengedukasi mengenai sirup kering. Perkenalkan, saya Nurmiati dan teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Syafri Pujas Dekating. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astri Veronica. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Doadiki Muhammad. Perkenalkan nama saya Muhammad Hariko Reinhardt. Sirup kering, apa sih itu sirup kering? Nah, sirup kering adalah serbuk obat yang harus terlebih dahulu dilarutkan menggunakan air minum sampai dengan tanda batas. Anda dapat meminta bantuan kepada apoteker di apotik untuk melarutkannya. Kemudian untuk jumlah airnya ditakar dengan gelas ukur. Sebagai berikut contoh-contoh untuk sirup kering. Ada cefixime, cefadroxil, amoxicillin, thiamphenicol, serta azitromisin. Adapun kerugian dan sirup kering, yakni kurang stabil dalam segi mikrobiologi dan kimia daripada sediaan padat. Beberapa obat untuk penggunaan oral tidak cocok sebagai sediaan larutan jika rasanya pahit. Penambahan air murni dilakukan di akhir untuk menghindari kontaminasi yang dapat merusak dan memberikan efek yang tidak diinginkan. Apabila penambahan air di awal, umumnya obat tidak stabil dan jangka waktu yang lama. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara penggunaan antibiotik yang baik atau penggunaan antibiotik yang baik. Antibiotik itu dalam pengertian gampangnya merupakan obat yang dapat mengatasi masalah akibat adanya infeksi bakteri. Antibiotik yang tidak tepat ini dapat menyebabkan resisten. Resisten ini terjadi apabila obat sudah tidak mampu membunuh atau melemahkan bakteri tersebut. Maka dari itu kita harus bijak menggunakan antibiotik. Bijak di sini merupakan yang pertama, belilah antibiotik hanya dengan resep dokter. Yang kedua itu ikuti untuk penggunaan antibiotik yang baik. Ikuti aturan pakainya, ikuti cara minumnya, takarannya. C-nya itu jangan buang antibiotik dengan sembarangan. Yang A, awasi penggunaan antibiotik. Jangan berikan antibiotik ke orang lain meskipun gejala dari penyakit itu sama. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melarutkan atau merekonstitusi sediaan sirup kering. Sebelum itu kita siapkan alat bahannya, ada gelas ukur dan ada sediaan cefixime dry syrup. Sebelum melarutkan, kita pastikan terlebih dahulu bahwa segel dalam botol tertutup rapat dan jangan lupa untuk dicek tanggal kadaluarsanya. Biasanya teman-teman ada dua jenis botol dalam sediaan sirup kering. Yang pertama itu sudah ada tanda batasnya sehingga kita hanya perlu menambahkan air sesuai dengan tanda batas. Namun ada juga yang tidak ada tanda batasnya sehingga kita perlu membaca cara melarutkan atau etiket di dalam botolnya. Dikarenakan saya menggunakan cefixime syrup, di sini perlu ditambahkan dengan 20 ml air. Langsung saja kita buka botolnya, lalu kita tambahkan sebagian air terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah ditambahkan sebagian air, lalu botol kita balikkan dan kita ketuk-ketuk atasnya agar tidak ada serbuk yang menempel pada permukaan botol. Lalu kita kocok-kocok agar larut dan homogen. Lalu kita tambahkan sisa air. Kita kocok kembali supaya larut dan homogen. Dan
ketersediaan sirup kering siap untuk diberikan kepada pasien. Pada saat diberikan kepada pasien, jangan lupa ya teman-teman untuk menginfokan kepada pasien agar sediaan ini disimpan atau digunakan tidak lebih dari 7 hari, lalu sesuai dengan anjuran dokter dan dikocok terlebih dahulu. Demikianlah informasi tentang bagaimana cara merekonstruksi atau melarutkan sedia sirup kering. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Cara penyimpanan obat yang baik. Dalam penyimpanan obat yang baik itu ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama tuh bagaimana kita tuh harus menyimpan obat di dalam kemasannya, jangan dilepas dulu. Yang kedua, kita tuh harus memperhatikan petunjuk penggunaan yang ada di dalam kemasan obat tersebut. Yang ketiga, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang keempat, simpan obat itu di dalam wadah asli dengan wadahnya yang tertutup rapat. Yang kelima, jangan simpan obat terlalu lama di dalam mobil. Kenapa? Karena suhu di dalam mobil itu kan berubah-ubah. Yang keenam, sebelum kita menggunakan obat yang sudah disimpan, diperhatikan dulu kondisi obatnya, apakah ada perubahan dari bentuk, warna, terus bau. Selanjutnya tuh yang paling penting, penyimpanan antibiotik. Pada umumnya tuh penyimpanan antibiotik harus di dalam suhu ruangan 25 derajat Celcius, kecuali antibiotik sirup kering yang sudah dilarutkan atau antibiotik yang mengandung kerokulan, itu harus disimpan di dalam kulkas. Baik teman-teman, sekarang bagaimana sih kriteria sirup yang baik itu? Jadi kriteria sirup yang baik itu yang pertama adalah stabil ya, dan homogen, terus tidak keruh dan terbebas dari kontaminasi dan perkembangan mikroba teman-teman. Dan ditambah lagi saat untuk menguji pH-nya, lakukan dengan stik kertas pH, stik pH ya teman-teman. Dan kisarannya itu sebanyak 4-7, dilakukan sebanyak 3 kali replikasi.